sampai saat ini inilah buktinya bahwa proyek ini mangkrak. Jadi ya, ini mengingatkan kembali kepada pemerintah, kepada BPJT bahwa kalian masih punya PR yang cukup besar, bahwa proyek ini masih mangkrak. Kapan akan dilanjutkan? Tolong diinformasikan kepada warga Bali apakah memang akan dilanjutkan. Ya sebenarnya kita tuh cuman butuh jawaban yes or no, gitu aja sih sebenarnya. Ya, ini bukan memprovokasi bagi warga Bali atau seperti apa ya, karena saya cukup prihatin karena saya memantau. Halo semuanya, selamat datang di channel Tolku. Nah, hari ini saya berada di desa atau Banjar Sumbermis di Pekutatan. Tepatnya itu adalah berada di tempat groundbreaking pada awal pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, di mana pada September tahun lalu di sini ini masih ada bekas spanduknya, di mana dulu groundbreaking yang cukup meriah, hari baik, tapi ternyata keadaannya sekarang itu jauh berbeda dari keramaian-keramaian pada waktu saat groundbreaking. Ternyata setelah 3 bulan berlangsung groundbreaking, pembangunan dimulai, dan apa yang terjadi? Ya, pada April menjelang Lebaran tahun 2022 kemarin, pekerja dan alat berat mulai meninggalkan lokasi proyek dan terjadi indikasi isu-isu mangkrak. Dan ternyata memang saat ini benar-benar mangkrak. Nah, nanti saya akan tunjukkan kamera drone dari depan sana dulu, kemudian sampai ke belakang, kondisi terupdate saat ini untuk lokasi pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Kalau kita bicara soal mangkraknya jalan tol di Indonesia, jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini bukanlah pertama kalinya jalan tol yang terjadi mangkrak. Sebelumnya di Jawa Barat seperti kayak tol Getaci itu sampai lelang ulang saat ini. Dan tapi di trek di BPJT-nya itu memang ada dalam proses lelang ulang. Nah, di sini di jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini ya. Nah, ini kan diinformasikan bahwa akan dilelang ulang lagi, ya kan? Tetapi di BPJT-nya sendiri ini tidak ada recordnya. Kapan akan dilaksanakan lelang ulangnya? Padahal kemarin ya pemerintah daerah sini kemudian langsung dengan BPJT, PUPR itu sempat berdiskusi karena sempat dipasang spanduk bahwa batalkan aja jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini, kami tidak butuh janji-janji dan bla 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 bla, yang panjang sekali spanduknya. Akhirnya bersepakatan dengan perbekal di sini antara BPJT sama PUPR dan pemerintah daerah di sini bahwa ini akan dipastikan dibangun dan akan diinformasikan waktu itu kalau nggak salah itu di bulan Oktober, tapi ternyata ini sudah lewat. Pertamanya itu akan diinformasikan bahwa akan dilanjutkan itu bulan Juli, ada informasi, kemudian Oktober, tapi sampai saat ini itu tidak ada informasi sama sekali. Dan jika kalau saya akses ya website di BPJT itu tidak ada proses lelang ulang untuk tol Gilimanuk-Mengwi. Jadi yang ada itu hanya tol Getaci untuk proses lelang ulang. Dan memang ya saya juga kemarin ada share bahwa di tol Getaci itu memang dalam proses tahap lelang ulang. Karena kalian juga bisa ngikutin sebagai ya peserta tendernya ya. Kemarin cek aja di video sebelumnya itu sudah saya bahas lebih detail. Nah, kita kembali ke tol Gilimanuk-Mengwi ini. Nah, dulu ya dengan meriahnya ya groundbreaking yang ada di Banjar Mis ini ya, Sumber Mis ini, di Banjar Sumber Mis ini ya, ternyata itu tidak cukup untuk melanjutkan atau menjadi spirit bahwa proyek ini tidak mangkrak. Tetap saja mangkrak ya. Kita lihat flashback ke belakang dulu ya. Jadi kita agak sedikit ya bukan kita membuat ini sebagai drama ya, bukan seperti itu.
Jadi pada awalnya itu setelah groundbreaking ya, alat-alat semua bekerja dengan maksimal di sini ya kan, beberapa dump truck mulai datang, mulai angkut, mulai cut and fill, kemudian buat ya saluran entah apa itu yang ada box di sana itu ya. Nah, dan ternyata pada saat menjelang Lebaran, pada saat itu bulan puasa kalau nggak salah itu bulan April tahun 2022, jadi alat-alat yang ada di sini ya, eskavator dan segala macamnya yang dipergunakan ya untuk ya persiapan pekerjaan cut and fill di sini itu ternyata mulai stop semua, dan beberapa alat berat itu dibawa keluar dari proyek ini. Dan pekerja juga mengatakan bahwa mereka belum dibayar untuk pekerjaan ini, jadi mereka pulang. Ya kan, ya itu isu yang beredar di lapangan di saat itu. Nah ternyata ya saya sudah mantau waktu itu, ya saya pikir oke lah, mungkin mau Lebaran ya, pekerja juga butuh libur, butuh Lebaran, butuh pulang kampung, it's okay ya. Itu di setiap proyek itu pasti akan terjadi seperti itu ya. Mungkin mereka sudah buat timeline schedule bahwa di libur Lebaran mereka libur semuanya, it's okay. Nah ternyata di setelah minggu kedua setelah Lebaran saya pantau lagi ke sini, itu belum ada aktivitas sama sekali. Bahkan sampai saat itu ya, kalau nggak salah itu Bupati Jembrane itu sempat mengatakan bahwa ya itu wajar, pemerintah atau kontraktor itu melakukan pekerjaan di tempat lain, memprioritaskan tempat lain dan bla 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 segala macamnya. Saya kurang setuju seperti itu. Kalau dia kontraktor tuh punya kontrak ada di sebuah proyek dan dia meninggalkan proyek itu dan memprioritaskan proyek yang lain, itu saya rasa tidak profesional seperti itu. Nah jadi ya berbagai alasan, berbagai alibi yang diberikan bahwa menutupi bahwa proyek ini mangkrak, tapi ternyata memang benar saat ini proyek ini mangkrak. Jadi kalian bisa lihat situasinya ya, seperti ini, mangkrak sampai saat ini ya, seperti inilah keadaannya ya. Jadi ya ini sudah tidak bisa ditutup-tutupin lagi bahwa proyek ini memang benar-benar mangkrak. Ya saya sedikit prihatin ya dengan kemarin ada beberapa mes yang sebelah sana itu digusur, kemudian mereka juga tidak mempunyai pekerjaan. Ya berharap dengan berjalannya jalan tol ini waktu itu digusur mereka bisa bergabung bekerja di proyek ini. Tapi ternyata proyek ini mangkrak. Ya sudah, amsyong. Nah ya begitulah keadaannya ya. Kita sebagai masyarakat Bali, saya khususnya, nah saya sangat berharap sekali kepada pemerintah daerah, kemudian PUPR, kemudian BPJT ya, untuk ya secara berkala ya kasih informasi update kepada masyarakat yang terdampak, khususnya apakah jalan tol ini emang benar-benar akan dilanjutkan atau hanya cukup semeriah groundbreaking aja udah itu mangkrak, close, tutup buku, tidak ada lagi proyek jalan tol Gilimanuk Mengwi, ataukah seperti itu, ataukah ini memang akan yang diisukan akan dilelang ulang, kita akan cari ini lagi yang baru, ini lagi yang baru ya. Saya rasa itu sebuah apa ya, saya bilang kalau saya di sebuah proyek ya, kalau saya sampai lelang ulang, tender ulang hanya karena kontraktor yang awal atau pemenang lelang yang awal itu tidak punya modal, itu aduh, itu cukup apa ya, itu tidak masuk akal sekali. Nah jadi kita harus ya memperhatikan keadaan dan situasi saat ini. Nah jadi intinya saya membuat video ini bukan buat eksis, bukan buat yang lainnya, tapi video ini adalah tujuannya adalah untuk mengingatkan pemerintah daerah kita sendiri di Provinsi Bali
kemudian mengingatkan kepada PUPR, khususnya PUPR untuk Bina Marga dan BPJT ya, yang memproses semua jalan tol ya, bahwa kalian masih punya PR yang cukup berat ya. Kalian sudah membuat kecewa warga Bali, sudah membuat bekas luka di sini ya. Jadi kalian sudah buat janji-janji manis, groundbreaking, meriah, ternyata proyeknya tidak semeriah itu, saat ini mangkrak, dan itu harus segera diselesaikan. Entah itu diselesaikan, kalian bilang bahwa proyek ini tetap dilanjutkan, tapi kasih tahu kami prosesnya seperti apa, kapan ini akan dilakukan lelang ulang dan sebagainya itu ya. Dan mohon dibantu ya, pesan dari saya ke BPJT, benar-benar cari investor yang baik, cari mereka yang mau bekerja sama dengan untuk melakukan proyek ini, yang memiliki modal ya, yang tidak ada lagi alasan karena tidak punya modal proyek ini jadinya mangkrak. Itu bullshit ya. Saya harap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu gara-gara tidak punya modal, akhirnya proyek ini tertunda, mangkrak, dan ya, kita tidak ingin berharap next proyek dimanapun di Indonesia jangan sampai seperti itu. Jadi video ini hanya mengingatkan kepada BPJT khususnya, kalau memang ini mau dilanjutkan, informasikan kepada kami bahwa kapan ini akan dilelang ulang seperti tol Getaci. Kalian kasih informasi di situ di BPJT website. Jadi kita bisa pantau, kita juga bisa ikutan tender kalau kita mau dan kita memenuhi kualifikasinya pastinya. Nah, jadi ya tolong diinformasikan karena warga di Bali juga butuh informasi ini ya, bukan nunggu dipasangin spanduk dulu, kemudian kita demo dulu baru diinformasikan, dijanjikan oh bulan sekian, tidak lagi. Jadi kita berharap pemerintah juga mengerti bahwa masyarakat kita saat ini sudah mulai pinter-pinter semua, mulai smart semua. Jadi kalau kalian tidak bekerja dengan baik, ya otomatis pasti kalian akan kelihatan pekerjaan kalian tidak baik, seperti itu. Nah, jadi itulah harapan kami, dan bagi warga Bali khususnya yang terdampak ya, harap bersabar ya. Kita tahu semua proses itu tidak secepat dan segampang yang kita bayangkan. Mungkin di atas sana di bagian pemerintahan khususnya BPJT dan PUPR itu perlu filter lagi untuk mencari investor yang baik, yang benar-benar mampu dalam segi dana ya, agar ini tidak terjadi lagi mangkrak karena kekurangan dana ya. Jadi warga Bali khususnya yang terdampak, oke ya, kita tahu proyek ini mangkrak, tapi berharap pemerintah kalau memang diinformasikan bahwa akan dilanjutkan, segera informasikan prosesnya seperti apa, kapan akan dilanjutkan. Kemudian kalau memang ya tidak ditemukan atau tidak didapatkan investor yang baik yang bisa diajak kerjasama, sudah informasikan saja kepada pemerintah atau kepada pemerintah Bali khususnya atau dan warga Bali bahwa proyek ini di stop dan tidak ada lagi namanya proyek tol Gilimanuk Mengwi. Jadi warga yang terdampak juga tidak berharap, tidak memending apa yang menjadi rencana mereka. Seperti misalkan saya punya lahan kebun, saya mau bertani, saya mau berkebun, saya tanam ini, harusnya saya mungkin per 3 bulan harusnya saya panen, itu nggak jadi, gagal ya. Itu juga menjadi pertimbangan ya. Kemudian mungkin saya sudah punya rumah yang harus direnovasi karena ini mau terkena jalur tol, nanti kalau renovasi seperti apa ya. Memang saya tahu bahwa semuanya akan dihitung, dan di sini juga saya sampaikan bahwa nanti kalau misalkan proyek tol Jalan Gilimanuk Mengwi ini benar-benar jadi dilanjutkan, tim appraisalnya tolong dibantu bahwa ya historinya proyek ini pernah mangkrak. Jadi warga yang terdampak pernah menjadi korban mental PHP dari proyek ini.
itu harus diperhitungkan. Bagaimanapun caranya itu ada kompensasinya, ada masa tunggu yang harus ya dihitung menjadi sebuah biaya untuk ganti rugi. Ya itu pasti pinter-pinter kalian menganalisa, kalian lebih profesional daripada saya ya. Jadi itu harus diperhitungkan juga. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan dari Banjar Sumbermis di Pekutatan. Dan jangan lupa pantengin channel tolku untuk informasi tol lainnya. Bye-bye.